Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Nanang Kosim selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang kami sayangi. Di sini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang Pancasila dan UUD 1945. Kita kelompok 8 yaitu saya sendiri Irmadila Handayani dengan NIM 003, kemudian ada Nafis Alfiansyah dengan NIM 022, kemudian ada Aulia Abriel dengan NIM 040, dan Nurul Lailia dengan NIM 050. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofi Groundsland atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan. Yang pertama sebagai pedoman dan petunjuk dalam keseharian rakyat Indonesia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua sebagai dasar negara, sehingga seluruh tatanan di negara Indonesia harus berdasar dan bertujuan pada Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu pengertian UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa disebut dengan UUD NRI tahun 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia dan merupakan dasar bagi pelaksanaan sistem pengelolaan negara. Oleh karena itu, ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945 harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Muatan dalam UUD NRI tahun 1945 yang harus diimplementasikan meliputi yang pertama, pelaksanaan pengelolaan pemerintah negara yang baik. Kemudian yang kedua, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat. Materi selanjutnya mengenai kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan berpemerintahan saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Melalui ketetapan No. 3 MPR tahun 2000, dinyatakan juga bahwa Pancasila ialah sumber hukum dasar nasional. Secara singkat tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Yang kedua, pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa. Terkandung pikiran yang dianggap baik atau nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan ciri yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dengan mempunyai 5 sila dengan pengalamannya masing-masing. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR ini sendiri memuat 3 ayat. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea pertama terkandung hak kodrat setiap bangsa dan wajib kodrat untuk menjunjung tinggi kemerdekaan, dan karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kemudian pada alinea kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan akan kemerdekaan pada alinea 1, bahwa perjuangan pergerakan telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian pada alinea 3 menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan hidup kebangsaan dan kenegaraan. Kemudian yang terakhir yaitu alinea 4, untuk melaksanakan penyelenggaraan negara diperlukan dasar negara sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap, bahwa realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika menurut bahasa dan istilah adalah keselarasan dan keserasian. Secara umum, dinamika adalah pergerakan dalam suatu hal, entah itu naik maupun turun, namun itu jelas.
BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang pertama tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian membentuk panitia kecil yaitu Panitia 9 yang merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan undang-undang disusun pada masa sidang kedua BPUPK. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa pada saat sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 awal masa kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai 29 Desember 1949. KNIP 7 Oktober 1945 mengeluarkan memorandum yang meminta Presiden segera membentuk MPR dan agar KNIP berfungsi sebagai MPR sebelum terbentuk. Yang kedua, Wakil Presiden 16 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10, isinya bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menerapkan GBHN serta membentuk badan pekerjanya. Yang ketiga, Wakil Presiden 3 November 1945 mengeluarkan maklumat lagi yang isinya kebebasan membentuk banyak partai. Tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet pertama berdasar sistem parlementer atau demokrasi liberal dengan Perdana Menteri Syahrir. Sekali lagi, biarpun undang-undang dasarnya tetap UUD 1945. Mulai 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 terbentuk negara RIS dengan konstitusi UUD barunya konstitusi RIS. Mulai 17 Agustus 1950 terbentuk NKRI kembali tapi dengan konstitusi yang berbeda yaitu UUDS 1950. Pelaksanaan UUD 1945 masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Sesuai amanah UUDS 1950 bahwa harus diadakan pemilu dalam waktu dekat dan merumuskan UUD tetap. Daripada UUDS 1950 tetapi perumusan UUD tetap selama kurang lebih 3 tahun dari tahun 1959 sampai 1966 tidak juga mencapai kesepakatan karena pertarungan sengit kelompok ideologi tanggal 5 Juli 1959. Presiden menganggap NKRI darurat bahaya dan mengeluarkan dekret presiden isinya pembubaran konstituante dan NKRI kembali ke UUD 1945 serta pembentukan MPRS dan DPAS. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 22 Mei 1998. Di akhir 1965 dan awal tahun 1966 terjadi krisis atau perpecahan politik dan ekonomi yang parah. Yang kedua, puncak perpecahan politik adalah terjadinya gerakan 30 September 1965 oleh PKI. Krisis politik dan ekonomi menyebabkan lahirnya Tritura yang isinya turunkan harga, bubarkan PKI, bersihkan kabinet Trikora dari unsur PKI. Yang keempat, pada akhirnya melahirkan surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto supaya memulihkan keadaan yang centang perenang. Yang kelima, pemerintah Orde Baru awalnya berhasil membawa stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi sampai akhirnya menjadi otoriter dengan merangkul ABRI. Yang selanjutnya, pelaksanaan UUD 1945 pada masa reformasi sampai dengan sekarang 22 Mei 1988 sampai dengan sekarang, yaitu yang pertama, pertengahan 1997 gelombang krisis moneter melanda diikuti krisis ekonomi, politik, sosial, HAM, kepercayaan hukum yang parah, terbuka dan tak terbendung.
Yang kedua, sejak 1997 semua mahasiswa dan segenap elemen bangsa di seluruh Indonesia demonstrasi tak berkesudahan. Yang ketiga, tuntutannya tidak lain dari supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengusutan pelanggaran HAM berat, pelucutan peran duifungsi ABRI, dan desentralisasi atau otonomi daerah. Yang terakhir, puncaknya rejim pemerintahan Orba yang otoriternya dan korup jatuh pada 22 Mei 1998. Sekian video presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.